Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru kita bertemu lagi dengan saya Pradikodyah Suaradani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Lalu bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilai yang akan digunakan. Kemudian menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Tom Linson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Magic Ability Classroom mengungkapkan bahwasanya ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Di antaranya 1. Kesiapan belajar atau readiness. 2. Minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Untuk yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Persiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dan mencari tujuan pengajaran tertentu. Kemudian yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru pada kelas sebelumnya. Kemudian yang kelima, membaca rapor murid di kelas yang sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian baik informatif maupun diagnostik. Terdapat 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, diferensiasi konten. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konsep pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan minat, serta profil belajar murid. Pada diferensiasi proses, guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan untuk diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi baik itu dari modul 1.1
Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Dan sekarang modul 2.1 pembelajaran diferensiasi, yang mana dari 5 modul yang sudah disampaikan di depan itu berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang mempunyai karakter, profil, belajar, berkaitan antar materi pada modul 1.1 dengan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun antara modul 1.2 dengan modul 2.1 itu nilai dan peran yang dimiliki guru penggerak sangat diperlukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai reflektif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Inovatif untuk menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kolaborasi dengan murid serta berpihak kepada murid. Kemudian peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, berkolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid yang sangat mendukung dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk modul 1.3 serta kaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada anak. Sedangkan keterkaitan antar materi pada modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diperlukan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan kondusif. Lingkungan belajar yang positif dapat diwujudkan dengan adanya budaya positif. Sedangkan budaya positif dapat dilakukan dengan penerapan disiplin positif. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran dari guru yang dapat membawa murid memunculkan motivasi intrinsik dalam penerapan disiplin positif. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terlaksana dengan baik di lingkungan belajar murid yang beragam kebutuhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.